Oke, Alfian di sini. Kami dari Wikasel Gadget Mart bakal nge-review satu gadget yang lagi in banget ya di masa-masa pandemi seperti ini. Ternyata Apple mengeluarkan iPhone 12 dan jadi kita punya 2 unit iPhone 12, iPhone yang berwarna merah dan juga yang berwarna putih. Jadi di sini saya akan membahas sedikit worth it nggak sih kalau kita beli iPhone ini. Oke, kita buka dulu. Ternyata kalau dari dusnya iPhone 12 itu lihat tipis banget ya. Ini seperti teman-teman beli AirPods sebenarnya. Tapi ya kita lihat aja dalamnya ada apa aja di dalamnya. Kalau misalnya emang worth it ya bolehlah dibeli. Tapi kalau misalnya enggak ya jangan dibelilah. Karena menurut saya ini dusnya sangat minimalis sekali. Oke, kita akan buka. Oke, kita buka dusnya ya. Yang dus yang minimalis banget ini. Memiliki dusnya Oppo minimalis. Oke, yang pasti ada Legend iPhone 12. Apa perbedaannya ini? Dia bisa berdiri, sob. Nggak bisa ya, bikin kayak berdirinya. Keren ya, bisa berdiri. Kita tidurkan aja. Dan yang pasti ada kabel Lightning yang dia ini basicnya sudah menggunakan fast charging. Jadi sini sudah menggunakan USB Type-C dan juga ke Lightning. Dan yang penting lagi di dosnya ini gak dapet head charging maupun headset ya, jadi cuma dikasih kabel sama ya ini apa, stiker, kemudian manual book, kartu garansi mungkin, dan juga yang penting adalah SIM ejector, tapi tidak ada headset dan juga head chargingnya. Jadi kalau teman-teman yang beli iPhone ini otomatis harus mengeluarkan budget lagi untuk membeli head chargingnya. Tapi sebenarnya mungkin maunya Apple itu yang beli ini adalah mereka-mereka yang sudah pakai iPhone 11 Pro atau 11 Pro Max ya. Jadi iPhone 11 Pro nya tidak usah dijual, Pro Max nya nggak usah dijual, tapi langsung bisa pakai head chargingnya juga untuk iPhone 12. Jadi pinter ya Apple ya, orang sudah beli 11 Pro Max, biar beli ini lagi untuk upgrade iPhone-nya dan juga nggak perlu membeli head charging yang baru lagi. Oke, kita bakal bahas dari segi fisiknya ya. iPhone 12 ini cukup menarik ya, dia kembali ke model iPhone 5s maupun iPhone 5 dan juga iPhone 4 ataupun 4S ya. Mungkin teman-teman dulu yang pengguna iPhone banget sudah tahu kalau iPhone yang 5S itu memiliki pinggirannya yang flat atau tidak oval seperti iPhone lainnya. Otomatis dari saat dipegang iPhone ini tuh cukup enak banget dipegang. Jadi mungkin yang sudah pernah pakai iPhone 5S akan senang banget kalau membeli iPhone ini. Jadi kalau saya pegang itu sangat nyaman banget dan tidak licin-licin seperti iPhone iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro, iPhone 11 dan iPhone sebelumnya. Oke, kalau dibandingkan dari segi ukuran sebenarnya mungkin teman-teman bisa lihat. Ya, ini saya membandingkan iPhone 12 dan juga iPhone 11 Pro. Ya, ukurannya kurang lebih hampir sama, mungkin selisih kurang lebih 1 sampai 2 cm saja. Dan juga yang penting lagi rasio layarnya itu dia iPhone 12 ini meskipun mungkin disamakan dengan iPhone 11 dan ini iPhone 11 Pro ya, dia itu rasio layarnya itu cenderung penuh alias full ya, karena kalau ditahu layarnya iPhone 12 ini menggunakan layar XDR yang mana dia itu mungkin hampir sama dengan Retina sebelumnya tapi di atasnya sedikit, tapi ternyata rasio layar itu udah cukup baik ya. Kalau kita bandingkan dengan iPhone XR, ini iPhone XR ya, rasio layarnya itu berbeda. iPhone XR ini memiliki rasio layar yang sedikit lebih kecil dibandingkan iPhone 12. Oke, ini kita sudah masuk ke user interface dari iPhone 12 dan juga iPhone 11 Pro. Ini kita akan membandingkan dua iPhone dengan prosesor yang berbeda. Kita tahu iPhone 11 Pro menggunakan prosesor A13 sedangkan 12 ini menggunakan A14, yang mana pastinya ini adalah prosesor terbaru dari iPhone dan yang pastinya memiliki performa yang lebih baik daripada iPhone 11 Pro. Dari layarnya, pertama kita akan mereview masalah dari layarnya ya, wajah layarnya, dimana ini sama-sama menggunakan Super Retina XDR Retina atau Super XDR Retina. Kalau dilihat sebenarnya perbedaannya ada tapi hanya sedikit. Jadi dari kecerahan dan juga kontras di iPhone 11 Pro ini lebih tajam daripada iPhone 12, tapi sangat sedikit sekali dan tidak terlalu berbeda. Untuk
performanya untuk softnya sebenarnya kalau kita bilang iPhone 12 sama iPhone 11 Pro ini memiliki performa yang hampir sama, dimana meskipun iPhone 11 Pro menggunakan prosesor A13 tapi prosesor dapat menyaingi atau mengimbangi dengan iPhone 12. Kita tahu karena apa? Karena ya hardware-nya punyanya Apple, software-nya juga punyanya Apple. Jadi dari performa cukup optimal. Kemudian kita akan melihat kameranya. Kamera iPhone 11 Pro. Tapi kalau untuk iPhone 12 dia tidak mempunyai 3 optical zoom. Oke, selanjutnya iPhone 12 ini sudah support dengan 5G, cuman di Indonesia saat ini masih proses on 5G mau ke 5G atau 5G, jadi speednya akan lebih kencang juga. Dan yang pasti perbedaannya lagi adalah ya SIM ejector. Mungkin teman-teman lihat sini, SIM ejector iPhone 12 ini ada di sebelah kiri. Yang ini cukup berbeda dengan iPhone sebelumnya. Untuk iPhone 11, iPhone XR, iPhone 10 itu SIM ejector semuanya ada di sebelah kanan. Oke, sekalian saya mau edukasi sedikit berkaitan dengan iPhone 12 ini. Kita tahu bahwa saat ini iPhone 12 ini belum masuk Indonesia secara resmi, jadi otomatis mungkin untuk masalah pre-order macam-macam mungkin agak sedikit kesulitan karena kita harus mendaftar ke Kemenperin. Jadi pastinya iPhone 12 ini sangat ditunggu-tunggu oleh pengguna Apple device atau pengguna iPhone yang selama ini suka banget mengupdate masalah Apple. Cuman kalau menurut saya sih, mungkin kalau kita ingin bernostalgia terkait dengan iPhone 5s, iPhone 5, mungkin ini pilihan yang tepat sih. Jadi digunakan cukup enak banget. Tapi kalau misalnya hanya membutuhkan performa, sebenarnya performanya dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max itu tidak terlalu beda jauh. Jadi mungkin untuk penggunaan performa mungkin iPhone 11 Pro Max ataupun iPhone 11 Pro itu sudah cukup optimal sekali. Kalau dibilang lemot sama enggaknya, kita tahu produk Apple itu biasanya dia sangat cepat sekali dan selalu mendapatkan update-update terbaru dari sistem operasinya atau OS-nya tadi, sehingga meningkatkan performa dari penggunaan iPhone ini dari user yang menggunakan ya. Kemudian yang pastinya lagi perlu teman-teman ketahui, saat ini memang cara terbaik adalah kita menunggu iPhone 12, iPhone 12 Pro ataupun 12 Pro Max yang resmi. Harapannya apa? Karena kita tahu bahwa sekarang para pemerintah memberi aturan berkaitan dengan Kemenperin atau pemblokiran SIM. Itu mungkin ada beberapa teman saya sudah mengalami seperti itu. Jadi saran saya sih mungkin lebih baik menunggu yang resmi daripada kita ngebet beli yang inter, dan prosesnya pun lumayan agak rumit ya karena harus mengurus ke Bea Cukai, kemudian ke Kemenperin. Dan kalau mungkin saran saya mendingan kita menunggu yang resmi, iPhone 12 ini dirilis di Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian review iPhone 12 dari saya, dan sampai ketemu di 1 minggu setelahnya ya, kita akan mereview kembali, dan terima kasih. Bye bye.